Lantas bagaimana duduk perkara viral aksi perundungan di SMAN 2 Bekasi hingga berujung saling lapor? Kita akan tanyakan langsung kepada kuasa hukum siswi Eki yang diduga menjadi korban perundungan, yakni Ruri Arif Rianto. Selamat sore, Pak Ruri. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagaimana sebenarnya Pak, ini duduk perkara soal kasus dugaan perundungan ini sampai berujung dilayangkannya laporan ke polisi? Ini yang terjadi adalah klien kami, anak ini semenjak awal sekolah setelah MPLS di kelas 10 ya, itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di saat di sekolah oleh kakak kelasnya. Ya, itu terjadi sering lah setiap hari setiap dia sekolah hingga membuat dia tidak nyaman. Dan pada akhirnya puncaknya itu ya tanggal 6 Februari 2026 ya mereka terjadi cekcok ya, karena klien kami anak Eki ini mempertanyakan kenapa sih selalu seperti itu gitu. Kemudian mendapat tanggapan kakinya ditendang, tambak hingga kemudian klien kami menurut keterangan terjadi dan video yang ada itu membalas gitu, kemudian karena dijambak karena tidak lepas juga akhirnya secara spontan karena tangan kanan memegang tubuh kompeng MBG ya itu terjadilah pemukulan di situ, itu yang terjadi. Baik, Pak, ini kalau kami dapat informasi, siswi Eki ini sempat dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Apakah ini benar? Kalau memang betul sudah datang ke kantor polisi juga begitu, apa keterangan yang disampaikan? Baik, keterangan yang benar sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan tanggal 6 yang diberikan oleh kakak kelasnya. Nah, saat dipanggil memberikan klarifikasi itu ya dijelaskan semua yang terjadi yang seperti saya jelaskan tadi itu dia jelaskan semua. Nah, kenapa kemudian anak Eki ini tidak melaporkan di awal? Karena pada hari itu juga sebenarnya sudah ada didamaikan oleh pihak sekolah, oleh pihak guru BK. BK sudah membuat masing-masing buat pernyataan, kemudian saling memaafkan, ya kan, selain mengakui kesalahannya. Ya. Dianggapnya sudah selesai, tapi ternyata setelah itu malah mendapat informasi anak Eki ini dilaporkan ke Polres Bekasi Kota atas tindakan kekerasan. Baik, kalau begitu. Pak Ruri, ini kan sempat disebut kalau sebetulnya Eki ini sempat minta katakanlah mediasi begitu. Tapi dari siswi yang inisialnya AN itu belum setuju. Apakah memang betul seperti itu? Betul seperti itu. Dan pihak Eki dengan orang tuanya sudah berusaha untuk dilakukan mediasi oleh sekolah. Kan? Kemudian pernah juga anak Eki ini dengan orang tuanya dipanggil ke sekolah. Sekitar jam 7 malam lah itu. Kemudian di situ diarahkan oleh sekolah agar anak Eki ini dan orang tuanya, terutama anak Eki-nya, membuat surat permohonan maaf ya secara tertulis, kemudian membuat video permohonan maaf, ya kan, dengan janji bahwa perkara ini akan selesai dan akan dicabut gitu. Nah, tapi setelah itu dilakukan tidak juga kemudian ada penyelesaian. Malah yang seperti berkembang itu bahwa ada juga permintaan dari pihak pelapor itu yang disampaikan melalui pihak sekolah tentang permintaan ganti rugi sebesar 200 juta. Nah, ini sangat memberatkan klien kami dan kami merasa tidak bisa memenuhi hal seperti itu. Tapi kami tetap berharap bahwa perkara ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena kita dalam menangani permasalahan ini saya berharap mengedepankan sisi perlindungan anak ini. Bagaimana anak ini bisa kembali sekolah, bagaimana anak ini bisa mendapatkan keadaan yang nyaman,
tidak dalam kondisi seperti ini gitu kan. Itu. Baik, jadi betul berarti Pak ya, kalau ada informasi yang mengatakan bahwa ada permintaan ganti rugi 200 juta itu memang betul sempat katakanlah disampaikan begitu dalam prosesnya ya? Betul, itu disampaikan menurut keterangan klien kami. Satu klien kami kan saya jelaskan tadi didampingi oleh orang tuanya, oleh ibunya menemui pihak sekolah, dan pihak sekolah itu menyampaikan pesan-pesan dari pihak lapor. Ya saya tahu mungkin berharapnya dengan dipenuhinya itu semua bisa diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kalau begitu. Nah, ini kan kemudian klien Anda begitu, Eki ini kan juga mengajukan laporan ke kepolisian. Sebetulnya apa yang kemudian jadi alasan dari pengajuan laporan itu? Apakah karena tidak ada itikat baik katakan dari pihak terduga pelaku untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, atau ada hal lain yang mendasari bahwa oke, kita laporkan saja ke kepolisian juga begitu? Ya, bisa saya jelaskan bahwa kenapa ini tidak dilaporkan sejak awal, sejak kejadian tanggal 6 Februari tersebut. Karena klien kami dan keluarganya berpikir ini sudah selesai, gitu kan? Karena masing-masing anak ini sudah saling memaafkan, gitu. Tapi kemudian dilaporkan ke polisi, ke pihak kepolisian, dan kemudian dimintakan kita untuk klien kami ini dimintakan membuat pernyataan permohonan maaf, ya. Sudah diikuti tuh, membuat pernyataan secara tertulis, kemudian membuat video permohonan maaf, ya tentunya dengan harapan bisa selesai ya. Tapi ternyata yang datang malah surat panggilan dari pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan tersebut. Tanggal 30 Maret 2026, klien kami itu ditemani oleh orang tuanya datang ke Polres memberikan klarifikasi, menceritakan apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Baik, kalau begitu. Pak Ruri, ini boleh untuk ditegaskan sekali lagi apa sih sebetulnya yang kemudian menjadi katakanlah masalah di antara kedua pihak ini sehingga kemudian terjadi kasus perundungan ini? Apakah sekadar karena ingin terlihat keren-kerenan sajakah, atau mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai begitu sehingga akhirnya malah terjadi aksi perundungan itu? Saya pun sempat mencari tahu ya, ini ada permasalahan apa, anak-anak kita ini kan dalam usia remaja ya kan, usia mulai mengarah ke dewasa, ya sangat mungkin banyak hal yang bisa menyebabkan permasalahan antar mereka. Apakah karena misalkan cowok lah gitu, apa ternyata tidak ada, karena mereka sebenarnya kalau dibilang saling kenal tidak saling kenal. Hanya saling tahu aja karena satu sekolah, mereka tidak saling kenal. Dan setelah saya tanya klien saya, kamu ada apa sih? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Gitu. Cuman setiap hari itu, setiap dia lewat sekolah, lewat kelasnya, lewat kelas kakak kelasnya, selalu diteriakin, dilekin, dihina, segala macam. Tapi kalau mereka sedang sendiri-sendiri, ini kan sebenarnya bukan satu orang ya, ini circle gitu loh. Circle. Jadi kalau sendiri-sendiri, mereka biasa-biasa aja, nggak ada yang berani. Tapi saat mereka berkumpul, ya kan, anak klien kami lewat, ya, karena kalau dari kelasnya klien kami mau ke kantin itu melewati kelas kakak kelasnya, ini itu selalu terjadi, itu yang sering terjadi seperti itu. Jadi kita tidak tahu lah masalahnya apa, persaingan apa, kita nggak ngerti juga, karena diakui oleh klien kami tidak ada kenal maksudnya kenal secara dekat gitu ya, tidak ada. Itu yang kita cari tahu juga sih. Oke. Terkait dengan laporan yang disampaikan ke polisi ataupun mungkin juga menanggapi laporan yang disampaikan oleh pihak seberang begitu, apa bukti-bukti yang disiapkan dari pihak Anda? Kalau bukti-bukti dari kami kan dari video yang ada juga sudah bisa menunjukkan tentang kejadian tersebut. Kami juga sempat bertanya, apa ada CCTV di sekolah? Ada CCTV, tapi dikatakan sedang rusak, entah dalam perbaikan. Saya juga nggak ngerti kok bisa seperti itu. Kemudian dalam kejadian tersebut banyak saksi-saksi, banyak yang melihat apa yang terjadi. Ya kita sampaikan, alhamdulillahnya banyak teman-teman yang bersedia untuk memberikan kesaksian, ya kan? Ternyata juga
anak ini orang tuanya juga ada yang saling kenal, ternyata ini baru diketahui kemudian hari cerita, ya kan? Orang tua ini juga nggak tahu, nggak ngerti akuan anaknya itu seperti apa di sekolah, ya pikirnya baik-baik aja. Dan di situ juga saya informasikan ya, ada terbuka juga ternyata informasi bahwa anak-anak ini ternyata sebelumnya itu juga korban bully sebelumnya saat dia kelas 1. Jadi pada saat kelas 2 seperti ada dendam tak apa, jadi membuat pembalasan seperti itu ya. Nah, saya di sini melihat mereka semua ini sebenarnya kan korban gitu kan, korban dari apa namanya pendidikan di sekolah, apa namanya pendidikan, lingkungan segala macam kan. Saya berharap biar ini bisa diselesaikan dengan baik lah, dan jangan mengedepankan ego apa emosi orang tua. Saya berharap agar kan ya baik-baik pihak kepolisian, sekolah, kita berharap mengedepankan apa namanya kepentingan anak ke depan, bukan ego orang tua atau kita yang dewasa gitu loh maksudnya. Baik, kalau begitu kita akan lihat nanti seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih banyak Pak Ruri Arifrianto, kuasa hukum siswi Eki, sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.